Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa ta'ala firmanil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan anhum radhiyallahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah pemirsa Buletin Optikom yang berbahagia. Kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita senantiasa selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, termasuk dengan memutar channel-channel yang di dalamnya berisi kajian-kajian keagamaan. Mudah-mudahan waktu yang sama-sama kita luangkan untuk memuzakarahkan perkara agama, memuzakarahkan perkara iman dan amal ini menjadi bagian daripada catatan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya permasalahan hidup manusia ini dari mulai dulu sampai dengan sekarang itu adalah perkara yang sama. Zaman boleh berubah, kemudian kondisi keadaan di sekitar kita pun juga berubah dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu zaman ke zaman yang lain. Tetapi pada hakikatnya permasalahan inti daripada manusia ini sejak zaman manusia pertama, yaitu baginda Nabi Adam alaihissalam sampai dengan hari ini kita, permasalahan inti manusia itu adalah sama. Yaitu apa? Masalah dasar manusia adalah masalah keimanan atau masalah keyakinan. Inilah yang menjadi sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan nabi dalam setiap kurun waktu tertentu adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan keyakinan manusia. Ketika manusia sudah mulai berubah keyakinannya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan solusi terhadap permasalahan manusia, yaitu dengan turunkannya nabi dan rasul. Dan semua nabi dan rasul memiliki satu misi yang sama, yaitu bagaimana menyuruh manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan berjaya dan akan berhasil. Jadi Allah Subhanahu wa taala, masalah utama manusia itu adalah masalah keyakinan. Bagaimana hari ini keyakinan itu betul-betul tidak tercampur dengan keyakinan kepada benda dan makhluk. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik. Dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang memelihara, dialah Allah yang memberikan rezeki, dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan, dialah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Semua selain Allah adalah makhluk, dan semua makhluk ini berhajat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung sedikit pun kepada makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah keyakinan yang harus sempurna. Sehingga kalau di dalam perkara keyakinan ini tidak boleh ada cacat atau tidak boleh ada kekurangan. Dalam amal-amal yang lain, apabila ada kekurangan, maka ada cara untuk bisa menyempurnakan. Di dalam sholat fardu, apabila ada kekurangan dalam sholat fardu, maka kita bisa menyempurnakannya dengan sholat sunnah. Demikian juga dalam puasa yang wajib, Ramadan, apabila ada kekurangan di dalam puasa kita ini, kita bisa menyempurnakannya dengan puasa sunnah. Ya. Demikian juga dengan perkara zakat, apabila ada yang tidak sempurna atau belum mampu kita menunaikan zakat, maka ada cara lain yang lebih mudah untuk
menunjukkan ya, kesungguhan kita dalam hal harta dengan infak sedekah. Demikian juga dalam berhaji, apabila ada kekurangan ataupun ada hal-hal yang tidak bisa kita tunaikan, maka ada cara untuk menyempurnakannya. Tapi dalam perkara iman ini, saudara sekalian, tidak ada cara lain. Iman ini harus sempurna 100%. Sehingga alim ulama menceritakan ataupun memberikan tamsil. Ya. Kalau dalam perhitungan matematika, itu kalau 100 dikurangi 1, itu 99. Masih ada nilai. 100 dikurangi 1, 99. Masih ada nilainya. Ya. Tetapi kalau di dalam permasalahan iman ini, 100% iman yakin kepada Allah, dikurangi 1% yakinnya kepada selain Allah, atau syirik, ya, maka itu bukan 99, tapi menjadi 0. Ya. Rumus matematikanya keimanan itu adalah kalau 100 dikurangi 1 itu bukan 99, tapi 100 dikurangi 1 itu adalah 0. Nah, itulah maka sekalian, iman ini harus sempurna. Sehingga tujuan atau tugas daripada para nabi dan rasul itu adalah mengingatkan kepada kita manusia ini untuk bagaimana kita memiliki keyakinan yang benar. Keyakinan yang dikehendaki itu adalah bagaimana kita menafikan semua keyakinan kepada benda, kepada makhluk. La ilaha illallah. Kita menafikan keyakinan kepada benda, kepada makhluk, dan mengisbatkan, ya, menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini sekalian kita harus yakin bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, ya, manfaat dan mudarat apapun yang berkaitan dengan sifat-sifat daripada makhluk itu, ini pada hakikatnya ini adalah karena kuasa ataupun karena kendalinya ataupun karena izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang mengenyangkan itu bukan makanan. Yang mengenyangkan itu bukan makanan. Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kenyang dengan makanan ataupun tanpa makanan. Yang menyembuhkan itu bukan obat. Sesungguhnya Allah bisa menyembuhkan penyakit itu dengan obat ataupun juga tanpa obat. Ya. Karena Allah SWT kuasa. Nah, keyakinan seperti inilah sekalian yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita ini. Ya. Sehingga salah satu caranya itu adalah kita dibiasakan untuk hari-hari bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat makhluk, ingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat makhluk, kita harus yakin di balik makhluk itu ada nampak segala kehebatan, segala kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalian, dahulu kita ada di alam ruh. Di alam ruh kita ini. Ketika di alam ruh kita ini bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum. Maka kita menjawab bala syahid. Allah bertanya, apakah aku ini adalah Rabb kalian? Maka kita bersaksi, benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Ya. Rabb itu adalah bagaimana kita ini menghambakan diri kita, menyandarkan keyakinan kita, menyandarkan hajat kita, menyandarkan masalah-masalah kita, menyandarkan segala sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Di semua zuriat-zuriat manusia waktu di alam ruh dulu itu bersaksi, bala syahidna, benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Jadi iman kita waktu itu sempurna. Dan Allah menguji keimanan kita ini dengan dilahirkannya kita ke dunia ini lewat perantaraan rahim ibu kita masing-masing. Maka kita dititipkan dalam rahim ibu kita 9 bulan 10 hari. Dan ketika setelah 9 bulan 10 hari kita ini dilahirkan lagi ke dunia. Ketika kita dilahirkan ke dunia ini, sekalian, yang pertama kali dilakukan oleh manusia, ya, itu adalah memotong tali ari-ari. Memotong tali ari-ari yang menyambungkan antara si bayi itu dengan ibu. Kenapa? Karena di dalam perut ibu itu, sekalian, salah satu asbab kehidupan daripada seorang bayi itu adalah dengan ari-ari itu. Lewat ari-ari itulah maka bayi berkembang, bayi tumbuh. Karena suplai makanan dari ibu kepada bayi itu adalah lewat ari-ari. Seolah-olah sumber kehidupan dari bayi itu adalah ari-ari. Nah, maka sekalian, tugas bayi di dalam rahim itu adalah menyempurnakan jasad. Tugas bayi adalah menyempurnakan jasad.
menyempurnakan mata, menyempurnakan tangan, menyempurnakan telinga, kaki, dan sebagainya. Sementara urusan-urusan yang berkaitan dengan hajat kehidupan, makanan, minuman, dan sebagainya ini Allah Subhanahu wa taala berikan lewat perantaraan tali pusar atau tali ari-ari atau ari-ari daripada bayi tersebut. Maka ketika bayi lahir ke dunia, yang pertama kali dipotong itu adalah sumber kehidupan bayi secara dohir untuk ari-ari tadi. Ya. Sehingga seolah-olah sekalian memberikan petunjuk kepada kita bahwa saat itulah ya ketika sumber kehidupan ari itu dipotong, maka Allah pindahkan ya, kehidupan bayi itu kepada alam dunia. Nah, ketika seorang bayi itu lahir, maka yang diingatkan kepada bayi tersebut adalah kebesaran Allah. Ya, maka disunahkan bagaimana kalau seorang bayi itu lahir dikumandangkan adzan dan iqamah di telinganya. Untuk apa? Mengingatkan Allah adalah Rabb-nya. Allah yang memberikan rizki ke si bayi itu di dalam rahim, Allah juga yang memberikan rizki kepada si bayi itu di alam dunia ini. Maka tugas seorang bayi ketika dia ini lahir ke dunia, ya, dia berusaha menyenangkan orang tuanya, menyenangkan keluarganya, menyenangkan orang sekitarnya. Maka dengan asbab kesenangan orang tua, kesenangan kakek neneknya, kesenangan paman bibinya, kesenangan kakak-kakaknya, ya, maka si bayi lah kemudian tumbuh. Apa yang dihajat kehidupan bayi ini dipenuhkan. Jadi saudara sekalian, lewat perantaraan orang-orang itulah Allah berikan rezeki kepada si bayi ini. Tetapi saudara sekalian, manusia diberikan akal, manusia diberikan fikir, ya. Kemudian hari-hari dia diingatkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga bagaimana dengan bertambahnya usia, bertambahnya kekuatan, bertambahnya besarnya tubuh dia ini, maka bagaimana keyakinannya pun tidak berubah. Seharusnya tidak berubah. Bahwa hakikatnya Allah yang berikan rezeki kepada dia sewaktu dia bayi, Allah juga yang berikan rezeki kepada dia di dunia ini. Nah, tapi sayangnya hari yang bahagia sekalian, keyakinan manusia sedikit berubah. Ya. Ketika dia sudah mulai bisa menggunakan akalnya, fikirnya, ya, maka dia kemudian melihat seolah-olah bahwa semua yang datang kepada dirinya ini adalah asbab-asbab kebendaan. Ya, asbab-asbab kebendaan. Ya. Nah, sehingga dengan seperti itulah akhirnya dia ini berubah yakinnya. Ya. Bahwa dia melihat rezeki itu datangnya dari kantor, rezeki datangnya dari toko, dari sawah, dari pekerjaan. Ya. Dia lupa bahwa sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya lewat perantaraan. Itu adalah salah satu permasalahan keyakinan kita, yakin kepada perkara rezeki. Nah, hari Allah Subhanahu wa taala, tugas kita di muka bumi diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, 60 tahun, 70 tahun, itu adalah untuk menyempurnakan yakin kita. Ya, menyempurnakan yakin kita. Sehingga ketika kita tinggalkan dunia ini, maka bagaimana kita juga bisa mengucapkan lagi satu kalimat yang kita dengar ketika kita di saat bayi dulu. Itu apa? Kebesaran Allah, la ilaha illallah. Maka dalam satu riwayat hadis disebutkan, man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, sekalian ternyata tidak semudah itu ya di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena akan keluar dari lisan kita di akhir hayat nanti itu bukan hafalan kita, bukan memori kita, bukan apa yang kita lihat, yang kita baca. Tetapi yang akan keluar di akhir hayat kita nanti itu adalah apa isi hati kita. Kalau isi hati kita yang ada adalah kebesaran-kebesaran makhluk, kebesaran-kebesaran kebendaan, ya, kebesaran-kebesaran dunia, maka itu yang akan terkeluar dari hati kita. Tetapi insya Allah kalau yang di dalam hati kita yang ada kebesaran Allah, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kebesaran amal, kebesaran sunnah bagi Rasul, maka insya Allah kita akan mudah dari hayat kita mengucapkan la ilaha illallah. Hari Allah Subhanahu wa taala dulu ketika Rasulullah pertama kali mendakwahkan agama, maka Ka'bah itu adalah Baitullah. Ka'bah adalah Baitullah. Kemudian orang-orang di sekitar Ka'bah itu orang-orang Quraisy, kalau mereka ini berjanji demi Allah, ya, kalau mereka ini bersumpah demi Allah, kalau mereka ini mengatakan sesuatu insya Allah, ya, nama-nama mereka pun juga nama-nama bersanding dengan Allah. Ka'bah adalah Baitullah. Ya. Tetapi di dalam Ka'bah itu sendiri justru bertolak belakang. Di dalam Ka'bah itu ada kurang lebih 360 patung dan berhala. Artinya mereka ini tahu Allah, tapi tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maknanya mereka kemudian meletakkan yakin mereka ini kepada kebenaran-kebenaran. Ada patung untuk masalah rezeki, ada patung untuk masalah jodoh, ada patung untuk masalah keilmuan, ada patung untuk hari Senin, hari Selasa, dan segala macam lagi jenis patung-patung. Mereka mengimplementasikan keyakinan-keyakinan itu kepada kebenaran. Mereka kenal Allah, mereka tahu Allah, tapi mereka tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang bahagia, hari ini sekalian, di sekitar kita tidak ada berhala-berhala, di sekitar kita tidak ada patung-patung. Tetapi ulama memberikan nasihat, patung dan berhala itu sekarang masuk ke dalam hati-hati kita. Yaitu ketika hati-hati kita punya keyakinan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah maka solusinya adalah bagaimana hari-hari kita ini usahakan dibiasakan bicara kebesaran Allah. Hari-hari dia biasakan bicara kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dahulukan untuk bicara kebesaran. Jadikan bicara kebesaran Allah itu menjadi salah satu kenikmatan hidup kita, menjadikan salah satu kegairahan kita. Sebagaimana hari ini kita bisa berjam-jam bicara tentang kebenaran, bicara tentang dunia, bicara tentang apapun masalah-masalah di dunia ini, bicara tentang makanan, tentang pakaian, tentang politik, tentang perkembangan teknologi, tentang komputer, kita bisa lancar berbicara itu semuanya. Tetapi ketika kita ini diminta berbicara tentang kebesaran Allah SWT, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, bagaimana Allah meninggikan langit tanpa tiang, bagaimana Allah mengalirkan awan-awan dan Allah menurunkan hujan, bagaimana Allah menumbuhkan tanaman, bagaimana Allah mendatangkan buah-buahan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendalikan alam semesta ini, Masya Allah. Jadi ingat makhluk, lihat makhluk, ingat Allah. Lihat makhluk, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kuncinya sekali. Insya Allah, apabila kita dibiasakan hari-hari bicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita pun juga akan berisi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, latihan kuncinya apa? Latihan kuncinya itu adalah diusahakan dalam setiap apapun keadaan kita ini, ingat Allah dulu. Baru kita ini cari asbab kebenaran, cari asbab keduniaan. Ingat Allah dulu, baru cari asbab kebenaran. Bukan ingat Allah terakhir. Contohnya sebagai contoh misalnya, kalau kita ini sakit, kalau kita ada keluarga yang sakit, datang ke rumah sakit, nah ketika keluarga yang sakit ini sembuh, maka yang kita puji-puji itu siapa? Yang kita puji-puji itu adalah dokternya, obatnya, fasilitasnya, perawatnya. Yang kita puji-puji itu adalah makhluk. Baru kemudian kalau misalnya saja akhirnya yang sakit ini tidak sembuh, yang sakit ini dalam kondisi yang sangat parah, baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ubah sekalian dalam setiap saat dan keadaan, ingat Allah dulu. Ingat Allah dulu, baru kemudian kita cari asbabnya. Sehingga katakanlah kalau kita ini sakit, maka cara yang ingat Allah dulu bagaimana? Cari dulu solusi untuk menyembuhkan penyakit menurut contoh Rasulullah SAW. Contohnya adalah kalau kita ini ada sakit, ada hajat, ada masalah, sholat dulu 2 rakaat, doa dulu kepada Allah SWT, atau kita ini sedekah dulu, infak dulu, atau kita ini baca Quran dulu, setelah kita ini tunaikan apa yang menjadi tanda hubungan kita dengan Allah SWT, baru kita ini tunaikan asbab dohirnya. Karena memang kita juga dianjurkan juga mencari asbab dohir itu, tetapi jangan sampai kita yakinnya kepada asbab dohir. Yakin kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hari ini kita juga berusaha untuk bagaimana dalam kondisi keadaan zaman yang sekarang semakin maju, semakin berkembang, semakin canggih. Nah, kita pun juga punya masalah yang sama dengan masalah di zaman dulu, di zaman 1000 tahun lalu, di zaman 2000 tahun yang lalu, sama masalahnya gitu ya. Hanya berganti zaman saja. Sekarang orang mengatakan zaman teknologi, sekarang orang mengatakan zaman komputer, zaman digital dan sebagainya. Tapi masalah utama manusia hari ini adalah masalah keyakinan. Nah, itulah maka yang menjadi fokus kita seharusnya hari ini dalam menjalankan kehidupan kita ini adalah bagaimana kita luruskan iman yakin kita, perbaiki iman yakin kita, betulkan iman yakin kita, kuatkan iman yakin kita.
Dan kita berharap semua sekalian nanti di akhir hayat kita juga bisa memudahkan ya, ataupun bisa mengucapkan dengan mudah di akhir hayat kita satu kalimat yang insya Allah akan menjadi kuncinya surga. Itu apa? La ilaha illallah. Man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Demikian hari ini bahagia apa yang bisa kami sampaikan, yang benar daripada Allah SWT, yang salah kehilapan saya pribadi mohon diikhlaskan dan dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.